Ikhwani rahimakumullah. Nah, yang lagi ngetren sekarang adalah kasus rambut Nabi Muhammad SAW yang dibawa Kang Opik. Ya, gimana Habib Novel menyikapi rambut yang dibawa Kang Opik? Jawabannya sederhana. Itu kan Kang Opik meyakini itu rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat-riwayat yang beliau peroleh. Betul ya? Nah, berpulang kepada Anda yakin gak itu rambutnya Nabi Muhammad SAW? Ya, kalau yakin ya dapat barokah. Kalau gak yakin ya gak dapat barokah. Itu yang pertama. Kemudian kalau ternyata itu rambutnya Nabi Muhammad SAW, manfaatnya apa? Ada yang nanya gitu ya. Ini rambutnya Rasulullah, manfaatnya apa? Ya yang nanya begini kadang gak jelas orangnya. Masa rambutnya Rasul ditanya manfaatnya apa? Rambutnya Rasul sama dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa menginjak rambutnya Rasul dengan niat menghina, maka dia menginjak Nabi Muhammad SAW. Siapa mencintai rambutnya Rasulullah, maka dia mencintai Nabi Muhammad SAW. Siapa mengagungkan rambutnya Rasulullah, berarti dia mengagungkan Rasulullah SAW. Siapa memandang remeh rambut Nabi Muhammad SAW, berarti dia meremehkan Nabi Muhammad SAW. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akidahnya Muslim. Jadi Muslim itu semua bagian dari tubuh Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad SAW. Karena itulah kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tidak ada yang membiarkan satu pun rambut Nabi Muhammad SAW jatuh ke muka bumi. Dan Nabi sendiri SAW tidak mengizinkan rambutnya jatuh ke muka bumi. Makanya saat Nabi Muhammad SAW potong rambut alias cukur, maka Rasul udah siapkan sahabat di sebelah kanan dan Rasul siapkan sahabat di sebelah kiri. Gunanya untuk apa? Ketika dicukur rambut bagian kanan sebagaimana diajarkan sunnah mulai dari kanan, maka sahabat yang bagian kanan menerima rambut-rambut Nabi Muhammad SAW jangan sampai jatuh ke muka bumi. Kemudian sahabat yang di sebelah kiri menerima rambut-rambut Nabi Muhammad SAW yang ada di sebelah kiri. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan agar rambut itu dibagikan kepada para sahabat. Nah, akhirnya turun-temurun para sahabat punya simpanan rambut Nabi Muhammad SAW, termasuk istrinya Nabi Muhammad SAW punya simpanan rambutnya Rasulullah SAW. Manfaatnya apa? Di antaranya para sahabat, ya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menjadikan rambut ini sebagai obat untuk segala macam penyakit. Kalau mereka ada yang sakit, mereka datang ke sahabat yang punya rambutnya Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka berobat dengan rambut tersebut. Rambutnya Nabi SAW dikasih air, diletakkan di satu bejana, diminumkan, langsung sembuh. Kenapa? Itu rambut yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian dari tubuh yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bagian dari tubuh yang paling sempurna di jagat raya, ciptaan Allah yang paling hebat di alam semesta. Jangan samakan rambut Nabi SAW dengan rambutmu wahai kawan, terutama rambut yang nyuting di depan saya. Kang Kriwil itu julukannya. Ya beda. Rambutmu gak manfaat. Gitu kan ya? Rambutnya Nabi SAW ya full manfaat. Nah ini kalau repot nih, kalau ada muslim mukmin kok menganggap rambut Nabi nggak ada manfaatnya. Halo, jelas atau nggak jelas? Nah, saya gregetan soalnya, gemes gitu. Jadi rambut Nabi SAW itu harus dimuliakan sama dengan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Karena bagian dari sesuatu adalah sesuatu itu sendiri. Itu kaidahnya begitu. Dan ini yang dipahami sahabat. Makanya Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu tidak membiarkan topi bajanya yang digunakan berperang ketika jatuh, atau diriwayat mengatakan pecinya ketika jatuh, tidak dibiarkan jatuh. Padahal itu dalam kancah peperangan yang luar biasa. Sayyidina Khalid bin Walid justru
maju berusaha untuk ngambil topi tersebut, mempertaruhkan nyawanya. Nah, saat selesai topi berhasil diambil, maka sahabat nanya, kenapa ini kok kamu berjuang mati-matian ngambil topi? Jawabannya bukan topinya, tapi sesuatu di dalam topi tersebut. Ada apa? Di situ ada rambutnya Nabi Muhammad SAW. Selama aku berperang dimanapun, aku pakai topi yang ada rambutnya Rasulullah. Tidak pernah peperangan itu kalah, aku selalu menang. Artinya sahabat pun mendapatkan kemenangan berkat rambutnya Nabi Muhammad SAW. Itu enggak seberapa. Yang lebih hebat itu akidahnya sahabat. Dan aku tidak mengizinkan rambut Rasul diinjak oleh orang-orang kafir. Makanya aku pertaruhkan nyawaku untuk melindungi rambut Nabi Muhammad SAW dari injakan orang-orang kafir. Luar biasa. Begini akidahnya muslim terhadap nabinya. Maka jangan mau akidahmu dirubah oleh orang-orang yang tampaknya punya gelar macam-macam. Gelar enggak mengukur kepandaian, gelar enggak mengukur kepinteran. Kadang orangnya kelihatannya bodoh tapi pandai tentang Allah dan Rasulnya. Kadang orangnya kelihatan pinter tapi bodoh tentang Allah dan Rasulnya. Maka jadilah engkau orang yang pandai tentang Allah dan Rasulnya. Walaupun kamu enggak lulus TK, enggak pernah TK, enggak pernah SD, enggak pernah SMP. Sekolah-sekolah itu hanya gelar, tetapi pengertianmu, pengetahuanmu tentang Allah dan Rasulnya, itulah keilmuan yang sejati. Dah, jelas. Mantap, mantul, mantap betul kata orang. Gitu, baru gitu aja kok sudah bingung. Ya, rambutnya Nabi Muhammad SAW sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kalau dikatakan Rasul hanya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, salah. Kalau warisan Nabi SAW hanyalah Al-Quran dan Sunnah, salah. Ya, salah. Kenapa? Karena hadis yang sahih menyebutkan inni tarikum fikum tsaqalain, kitabullah wa itrati, atau kama qala sallallahu. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang berat, dua hal yang besar, dua hal yang agung. Apa itu? Kitabullah Al-Quran wa itrati ahla baiti, anak keturunanku, keluargaku. Itu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Jadi tinggalin kanjeng Nabi itu ada Al-Quran, ada Sunnah, ada putu-putunya, ada cucu-cucunya. Alhamdulillah Indonesia turah-turah putu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Indonesia banyak anak cucu Nabi Muhammad SAW. Katanya Rasulullah SAW, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kepada Al-Quran dan kepada anak cucuku, tidak mungkin kalian akan tersesat. Karena keduanya itu nanti akan mendatangi aku di telaga, dan keduanya itu nanti akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita nomor satu apa? Allimu auladakum thalatha khisal. Ajarkan anak cucumu untuk anak-anakmu untuk 3 hal. Yang pertama apa itu? Ajarkan cinta Nabi. Yang kedua, ajarkan cinta keluarga Nabi. Yang ketiga, baru ajarkan membaca Al-Quran. Sebab kalau orangnya pandai Al-Quran, gak cinta keluarga Nabi, gak cinta Nabi, ya jadinya itu dianggap rambut Nabi biasa-biasa saja. Aneh mengatakan rambut Nabi manfaatnya apa? Kalau jubahnya, sandalnya kan bisa dilihat dari sisi budaya. Padahal jubah dan baju itu cuma nempel ke tubuh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau rambut itu bagian dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Kasihan orang yang gak paham seperti Sano ya, kasihan. Sahabat mati-matian memperjuangkan rambut Nabi, dia menganggap rambut Nabi enggak ada manfaatnya. Loh, tapi Habib itu kan rambutnya belum tentu betul yang di tempatnya Kang Opik itu. Betul enggak betul itu urusannya yang meyakini. Betul kan ya? Nah, tapi kalau itu diyakini rambut Nabi betul SAW, atau rambut Nabi yang itu atau yang bukan itu, wajib dimuliakan dan wajib diagungkan. Bib itu enggak musyrik. Aduh dodol kok bodoh pol awakmu. Kamu menciumi istrimu aja enggak musyrik kok ya. Kadang orang-orang itu enggak cetok. Saya menciumi rambut Nabi, saya mengagungkan rambut Nabi, musyrik enggak? Loh, kamu mengagungkan istrimu aja enggak musyrik kok.
Mengagungkan istrimu seakan-akan lebih dari Allah. Seakan-akan ya, oh tanpamu hidupku hampa terasa. Ya Allah, gak cetok, gak waras yang ngomong. Itu gak musyrik kok. Itu namanya ungkapan cinta. Kamu sama suami ngomong seperti itu, oh belahan jiwaku ya. Itu gak musyrik. Lantas bagaimana dengan manusia yang wajib dicintai, manusia yang wajib diagungkan? Allah yang nyuruh mengagungkan, Allah yang menyuruh kita mencintai, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya tentunya bukan kemusyrikan, itu justru keimanan. Justru keimanan. Maka orang yang tidak mau mengagungkan Nabi Muhammad SAW, tidak mau memuliakan Rasulullah SAW, bukti kalau imannya tanda tanya, gedenya luar biasa. Ngaku iman, tapi kok enggak mau mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti syahadat Rasulnya itu penuh dengan cacat. Galak Habib Novel. Kalau bab cinta Nabi kita harus tegas. Ya, cinta Nabi harus tegas, jelaskan sama semua orang.